Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lola Ramadhani dengan NPM A1C024052. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Untuk itu jangan lupa disimak videonya sampai akhir. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa itu kinerja kepala sekolah. Sebelumnya, kinerja ini adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan waktu yang sudah disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan sesuai dengan norma dan etika yang telah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala sekolah adalah hasil kerja yang dicapai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Lanjut ke materi inti, yakni strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Terkait materi ini, kepala sekolah lebih dominan berperan sebagai supervisor, leader, manajer, dan motivator. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu supervisor. Supervisor artinya kepala sekolah memastikan kualitas pembelajaran dan memberikan umpan balik. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama, kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga guru. Kepala sekolah dapat mengadakan atau memfasilitasi pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan. Diklat sendiri diadakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan setiap individu berkaitan dengan organisasi maupun meningkatkan wawasan dan keterampilan di lingkungan kerja. Pelatihan untuk guru bukan sekedar kegiatan biasa yang dilakukan ketika waktu luang, melainkan bisa menjadi kegiatan wajib yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas mengajar. Yang kedua, yakni pemberian umpan balik. Setiap guru perlu diberi informasi tentang hasil dari pekerjaannya, baik melalui evaluasi rutin maupun diskusi personal, sehingga mereka mengetahui area yang perlu diperbaiki dan keberhasilan yang telah dicapai. Yang ketiga yakni lokakarya dan penataran. Kepala sekolah dapat menyelenggarakan lokakarya atau penataran untuk meningkatkan keterampilan pedagogis dan inovasi pengajaran guru. Pelaksanaan penataran dan lokakarya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar dapat dilakukan oleh sekelompok guru yang mempunyai maksud sama. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengundang seorang atau beberapa orang pakar sebagai narasumbernya. Peran kepala sekolah yang kedua yaitu leader. Leader artinya di sini kepala sekolah memberikan arahan, inspirasi, dan visi yang jelas. Adapun strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah sebagai leader yang pertama yaitu menciptakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan pengembangan kompetensi dirancang dengan pendekatan yang kreatif dan relevan. Misalnya simulasi pembelajaran inovatif atau diskusi panel dengan para ahli. Kedua yaitu menyusun dan menginformasikan tujuan kegiatan. Visi dan misi sekolah termasuk tujuan dari setiap kegiatan peningkatan kompetensi guru harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru agar mereka memahami arah yang ingin dicapai bersama. Peran yang ketiga yakni manajer. Manajer di sini artinya kepala sekolah dapat mengelola administrasi sekolah secara efektif. Strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah sebagai manajer yang pertama mengikutkan workshop. Workshop dapat meningkatkan guru dalam mengelola program belajar mengajar. Guru dapat menguasai secara mendalam serta terstruktur bahan ajar dan mampu merancang penggunaan fasilitas mengajar, tenaga atau sumber daya yang telah diperoleh suatu organisasi. Yang kedua yakni perencanaan yang terstruktur. Setiap kegiatan termasuk program pengembangan guru harus direncanakan dengan matang, mencangkup waktu pelaksanaan, sumber daya yang diperlukan, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Peran kepala sekolah yang keempat atau yang terakhir yakni motivator. Motivator di sini artinya kepala sekolah memberikan dorongan moral dan penghargaan. Adapun strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah sebagai motivator yakni yang pertama memberikan penghargaan. Penghargaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan terhadap hasil kerja seseorang. Seorang guru yang telah melaksanakan tugasnya perlu diberikan penghargaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Antara lain, Pasal 36, penghargaan pada guru dapat diberikan tanpa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, ataupun piagam dan sertifikat, dan penghargaan lainnya. Melalui penghargaan ini, guru dirangsang untuk lebih meningkatkan kompetensi profesionalnya. Yang kedua, dapat meningkatkan semangat dan kreativitas guru. Kepala sekolah dapat memberikan motivasi melalui komunikasi positif, suasana kerja yang kondusif, dan dukungan moral untuk menciptakan budaya kerja yang produktif.
Nah, itu tadi pembahasan kita terkait dengan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Materi yang selanjutnya yaitu faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung utama dalam upaya meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Yang pertama yakni biaya dan pendanaan. Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk pelatihan, seminar, dan juga workshop bagi guru. Yang kedua, sumber daya manusia. Adanya guru, karyawan, dan kepala sekolah yang kompeten serta berdedikasi tinggi. Yang ketiga, kerjasama. Hubungan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan karyawan yang menciptakan lingkungan kerja semakin kondusif. Yang keempat, dukungan dari wali murid. Partisipasi aktif orang tua atau wali murid dalam kegiatan sekolah baik berupa dukungan moral maupun material yang dapat memotivasi guru untuk bekerja lebih baik. Itulah tadi faktor-faktor yang dapat mendukung dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Kepala sekolah sering menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Di antaranya yang pertama, kurangnya komunikasi dan informasi. Yakni tidak adanya saluran komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, guru, dan pihak lain yang terkait, sehingga informasi seringkali terlambat ataupun tidak sampai. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Kurangnya dana untuk mendorong program peningkatan kompetensi guru seperti pelatihan profesional atau penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Tentunya akan menghambat strategi yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Yang selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran dalam diri guru itu sendiri. Tidak semua guru memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga inisiatif untuk mengikuti pelatihan seringkali rendah. Yang selanjutnya yaitu beban kerja guru yang tinggi. Tugas administrasi yang menumpuk membuat guru kesulitan membagi waktu untuk mengikuti pelatihan ataupun mengembangkan kompetensinya. Yang terakhir yaitu kurangnya dukungan dari pihak luar. Minimnya dukungan dari dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan pihak eksternal lainnya untuk memberikan bantuan dalam bentuk program pelatihan atau penghargaan bagi guru yang berprestasi. Itulah tadi penyampaian materi tentang kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan kompetensi guru. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yakni kinerja kepala sekolah tadi adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, manajemen, dan motivasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan kinerja ini didukung oleh pendanaan, sumber daya manusia yang kompeten, kerjasama antar komponen sekolah, dan juga dukungan dari wali murid. Namun masih terhambat oleh beberapa faktor. Dengan strategi yang tepat seperti peningkatan komunikasi dan penyediaan fasilitas pelatihan yang mudah diakses, kepala sekolah dapat mengoptimalkan perannya sehingga kinerja guru dan kualitas pendidikan terus meningkat. Itulah penyampaian materi terkait kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kita terkait materi ini, jangan lupa mengerjakan kuis evaluasi yang ada di description box. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.